Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammadan ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, para kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah di kesempatan pada kali ini, marilah kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan, kebaikan, anugerah kepada kita. Sehingga saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sampai kadang-kadang kita merasa seperti tidak pernah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya nikmat tersebut. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila manusia ini ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hanya satu mata saja, maka manusia tersebut tidak akan mampu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara kita. Maka tidak ada kata yang pantas kita haturkan kepada Allah melainkan kata syukur alhamdulillah. Dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, yang senantiasa kita diperintahkan untuk mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, hari demi hari, waktu demi waktu senantiasa berjalan. Sangat tidak terasa sekali kita pun akan berpindah tahun. Maka betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam qaulnya, beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sesaat, hanya sangat sebentar saja. Faj'alha ta'ah, maka jadikan yang sangat sedikit itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia hanya sesaat saja. Kalau orang Jawa mengatakan dunia itu, orang hidup di dunia itu seperti orang yang hanya mampir ngombe, istilahnya. Saking singkatnya, maka orang mengatakan bahwasanya hidup itu seperti orang yang hanya minum. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, maka jadikan waktu yang sangat singkat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, maka apabila kita renungi di dalam kehidupan kita, maka betul-betul waktu itu tidak terasa, seperti hanya baru kemarin
waktu terus berjalan, sedangkan kita setiap harinya belum bisa apa-apa. Bertambahnya umur kita, bertambahnya waktu, kita pun larut dalam urusan dunyawiyah, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan bisnis, dalam urusan apapun yang bersifat sementara, perkara dunia. Tetapi kaum muslimin wal muslimat, kita punya satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diperintahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, punya satu maksud, punya satu tugas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas bertambahnya tahun ini, marilah kita jadikan sebagai bertambahnya pula kebaikan di dalam kehidupan kita, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kecintaan kita kepada negara akhirat, bertambahnya hati kita kepada perkara-perkara amal-amal soleh, sehingga kita pun akan menjadi manusia yang punya predikat orang yang beruntung. Kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, maka sesibuk apapun aktivitas kita, maka jangan sampai tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita lupa dengan tugas yang sesungguhnya. Maka betul-betul kita jadikan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan untuk kesempatan meraih rindunya Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bertambahnya iman kita, semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah, semakin yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah perkara yang hak. Janjinya Allah adalah perkara yang hak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang betul-betul atas apa yang diucapkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat derajat yang tinggi terhadap orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dengan bertambahnya tahun, saya mengajak saudaraku kaum muslimin wal muslimat untuk senantiasa marilah kita tingkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada takwa itu adalah senantiasa kita takut dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun posisi kita, dan apapun keadaan kita, senantiasa kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika sendiri ataupun bersama orang lain, maka kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada takwa. Kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melaksanakan daripada suatu maksiat, kita akan merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat diri saya. Dengan rasa takut seperti itu, maka akan tertancap di dalam hati kita. Minimal kita tidak akan berani untuk bermaksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat keadaan kita. Suatu ketika seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham. Seseorang tersebut bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan kepada Syekh Ibrahim, "Ya Syekh, sesungguhnya saya ini adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Model maksiat apapun sudah pernah saya kerjakan. Maka saya datang kepada engkau wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Berilah satu nasihat kepada saya agar saya tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, "Wahai fulan, ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah, ingatlah atas 5 perkara ini. Jika engkau mampu melaksanakan daripada 5 syarat ini,
maka silahkan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang pertama, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai fulan, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah dengan syarat jangan bermaksiat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut mengatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, apakah mungkin ada kehidupan selain daripada bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, wahai fulan, engkau mengetahui bahwasanya tidak ada kehidupan selain daripada bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada semua makhluk, tidak ada makhluk yang tidak hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas tidak takutkah engkau, tidak malukah engkau saat engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tersebut mengatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, maka berikan saya nasihat lagi wahai Syekh. Maka Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, jika engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah syarat yang kedua. Silahkan kamu bermaksiat kepada Allah asalkan tidak makan dari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut mengatakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, apakah mungkin seseorang hidup di bumi Allah tetapi tidak makan dari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawab Syekh Ibrahim bin Adham, wahai fulan, engkau mengetahui bahwasanya tidak ada perkara manusia, tidak ada kehidupan yang tidak hidup di bumi Allah, dan tidak ada makhluk yang tidak makan dari rizkinya Allah. Maka tidak malukah engkau, tidak takutkah engkau ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Syekh Ibrahim bin Adham beliau melanjutkan daripada nasihatnya kepada orang tersebut, wahai fulan, ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat syarat yang ketiga. Silahkan kamu bermaksiat kepada Allah, tetapi carilah tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Syekh, apakah mungkin perkara tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada satupun tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, engkau mengetahui bahwasanya tidak ada kehidupan selain daripada bumi Allah. Engkau yakin dan engkau mengetahui tidak ada makhluk yang tidak makan dari rizkinya Allah, dan engkau mengetahui tidak ada tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah, tidak malukah engkau ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Maka Syekh Ibrahim bin Adham beliau melanjutkan daripada nasihatnya, wahai fulan, ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah syarat yang keempat ini. Ingatlah wahai fulan, ketika datang daripada malaikat Israel akan mencabut nyawamu, maka engkau mengatakan kepada malaikat tersebut, ya malaikat, saya tidak mau mati dulu. Saya belum punya apa-apa, saya belum punya amalan, saya tak berbuat amal dulu. Apakah mungkin engkau akan mengatakan kata-kata tersebut kepada malaikat Israel? Maka jawab daripada orang tersebut kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, apakah mungkin saya bisa ngatur atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada malaikat Israel yang akan mencabut daripada nyawaku? Maka jawab Syekh Ibrahim bin Adham yang mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, engkau mengetahui engkau tidak bisa apapun ketika datang daripada malaikat Israel, dan engkau yakin bahwasanya tidak ada kehidupan selain daripada bumi Allah. Engkau yakin
tidak ada makhluk yang tidak makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengetahui tidak ada tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah, apakah tidak malu engkau akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Ibrahim bin Adham yang mengatakan kepada orang tersebut, melanjutkan daripada nasihatnya, wahai fulan, ketika engkau akan bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah atas syarat yang kelima ini. Ingatlah wahai fulan, ketika nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga atas orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan berbuat kemaksiatan. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Maka engkau termasuk daripada golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena engkau ahli maksiat. Lantas engkau mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, saya takut api, saya pilih surga saja, saya nggak mau masuk neraka. Apakah mungkin engkau dapat ngatur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut? Maka ucap orang tersebut kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, saya tidak akan bisa karena itu sudah kehendaknya Allah. Maka Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai fulan, maka jangan sekali-kali engkau melaksanakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat daripada 5 perkara ini. Apa? Engkau hidup di dunia Allah, engkau makan dari rezekinya Allah, engkau senantiasa dipandang oleh Allah, engkau tidak bisa berkutik ketika datang daripada malaikat Israel, engkau tidak bisa berkutik ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444. Semoga dengan bertambahnya tahun ini Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan tambahan kebaikan kepada kita, keberkahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jaga daripada iman kita, amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita nantinya menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, nasihat ini adalah nasihat untuk diri saya, karena hakikatnya saya mengatakan seperti ini adalah menasihati diri saya, dan semoga nasihat ini bermanfaat kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Demikian, banyak kesalahan ucapan, tutur kata yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian, saya meminta maaf dan minta untuk diikhlaskan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.